Tribuners, selamat pagi. Kembali bersama kami dalam program Pintu Dharma. Tema kita kali ini adalah sukses selaras dengan Dhamma. Hari ini kita kedatangan seorang tamu istimewa. Beliau adalah Managing Director di Lonsum, Direktur Utama di PT Pinago Utama, COO di First Borneo Plantation. Dengan jam terbang, Lonsum 36 tahun, Pinago 2 tahun, FBP 5 tahun. Dialah adalah seorang Maha Upasaka Pandita, Wirawan Giri Putra. Mari kita sapa narasumber kita. Namo Buddhaya, Romo. Namo Buddhaya. Apa kabar, Romo? Baik. Baik ya, Romo. Selalu cemerlang dan selalu segar. Nah, Tribunas, dalam kehidupan sehari-hari kita sering ya diberikan pertanyaan yang sedikit mengusik batin kita. Apakah ada seseorang yang bisa sukses dan hidupnya selaras dengan Dharma? Nah, melalui Romo Giri Putra, 45 menit ke depan, kita dapat memperoleh banyak pengalaman yang selaras dengan Dharma. Nah, sekarang mari kita awali pertanyaan. Romo, boleh nggak dijelaskan? Apakah di dalam ajaran Buddha ada membahas tentang karir yang sesuai Dharma? Tapi sebentar, Romo. By the way, Romo sudah divaksin ya? Sudah. Nah, mari Tribuners kita mohon izin untuk buka masker ya, supaya lebih lancar dalam komunikasi nantinya. Ya, silakan Romo. Baik. Sotihotu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, Romo. Dalam kitab suci agama Buddha, sebenarnya tidak ada diuraikan mengenai karir, pekerjaan, atau mata pencarian yang disarankan yang sesuai dengan Dhamma. Karena Sang Buddha pasti tahu bahwa karir atau pekerjaan mata pencarian itu terlalu banyak, sehingga tak mungkin diuraikan satu-satu yang nantinya akan membingungkan, di mana umat Buddha kemudian ingin meniti karir dan tidak melihat bahwa itu adalah karir atau pekerjaan yang dibolehkan sesuai dengan Dhamma. Yang ada dalam kitab suci agama Buddha adalah petunjuk-petunjuk dasar, petunjuk-petunjuk mengenai hal-hal yang perlu dihindari dalam meniti karir, dalam pekerjaan, atau dalam mata pencaharian. Petunjuk-petunjuk dasar itu di dalam kitab suci disebutkan beberapa pokok petunjuk. Apabila kita menjadi pedagang, hendaknya kita menghindari menjual senjata yang dipakai untuk alat membunuh, menghindari berdagang makhluk hidup atau daging, kemudian menghindari penjualan racun yang juga merupakan alat pembunuh, Iya, Romo. dan kemudian diusahakan untuk tidak berdagang benda-benda yang apabila dikonsumsi bisa menimbulkan ketagihan, kemabukan, tidak sadarkan diri sehingga melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Iya, Romo. Selanjutnya petunjuk itu adalah apabila pekerjaan yang akan kita geluti itu menunjukkan tidak sepakat, melanggar perjanjian, atau tidak setia terhadap sesama yang berkecimpung di dalam kelompoknya, hendaknya dihindari. Selanjutnya umat Buddha disarankan tidak mengambil karir sebagai peramal, sebab peramal itu tidak memiliki kepastian. Iya. Bisa saja kemudian apa yang diramal itu tidak sesuai sehingga mendatangkan penderitaan bagi umat. Iya, Romo. Selanjutnya, suatu karir atau pekerjaan yang diambil hendaknya tidak merupakan pekerjaan yang menipu atau yang tidak baik. Dan yang terakhir, hendaknya seseorang mengambil karir, pekerjaan, atau mata pencarian yang tidak mengambil keuntungan berlebihan yang bisa mendatangkan penderitaan atau kesulitan bagi orang lain. Yang terakhir ini, misalnya ketika pandemi COVID mulai berlaku, banyak orang menimbun masker sehingga masyarakat sulit mencari.
Iya, Romo. Mereka melakukan kesalahan itu untuk memperoleh keuntungan yang besar. Oh, iya, Romo. Dan kemudian kita lihat juga akhir-akhir ini banyak pinjaman online Iya, Romo. mengambil bunga yang tinggi, kemudian menagihnya dengan kekerasan. Iya, Romo. Untuk itu, mungkin ada yang bertanya, banyak orang berkarir atau berdagang membuka restoran. Iya, Romo. Di masa pandemi ini juga banyak orang kehilangan pekerjaannya, kemudian mereka berusaha membuat makanan, atau ibu-ibu rumah tangga yang karena tidak boleh kemana-mana, harus selalu berdiam di rumah, kemudian jemu dan berusaha membuat makanan-makanan, kemudian untuk diperjualbelikan online, Iya, Romo. yang bahan-bahannya mengandung daging atau ikan. Tentu timbul pertanyaan, apakah itu termasuk yang dibolehkan atau yang melanggar sila? Iya, Romo. Dalam agama Buddha, petunjuknya adalah apabila kita pergi ke pasar, kita kemudian akan membeli ayam yang masih hidup atau ikan yang masih hidup, kemudian ikan itu dipotong, itu melanggar sila. Oh, iya, Romo. Umat Buddha hendaknya apabila pergi ke pasar, membeli ayam atau ikan yang sudah mati. Oh, iya, Romo. Jadi alasannya ialah bahwa ayam, daging, atau ikan yang sudah mati itu seperti kita membeli bangkai. Oh, Yang iya. apabila tidak kita beli, ayam atau ikan itu juga tak mungkin bisa hidup kembali. Seperti itu, Romo. Itulah petunjuk di dalam mengambil suatu karir atau mata pencarian agar kita bisa hidup sesuai dengan Dhamma dan Sila. Oh, seperti itu ya, Romo. Ya, Ya, Tribunas, ternyata ada juga dasar-dasar yang harus kita pertimbangkan. Ya, jadi selagi karir itu merugikan makhluk lain, disebut makhluk lain karena seluruh makhluk itu harus kita kasihi tanpa terkecuali. Nah, jadi yang namanya merugikan itu janganlah kita lakukan, yang mengakibatkan mereka sakit, takut, atau terbunuh. Nah, baik Romo, setelah kita mengetahui ada karir yang sesuai dengan Dharma, ya, ada yang tidak. Boleh nggak Romo menjelaskan kiat-kiat sukses, Romo? baik. Seseorang hendaknya ketika memilih karir, pekerjaan, atau mata pencarian, hendaknya ia mencoba lebih awal menganalisa apakah karir, pekerjaan, mata pencarian yang akan diambil itu akan membawa akhir apabila ia sukses sesuai dengan harapan atau cita-citanya. Ya, Dan kemudian apakah karir, pekerjaan, atau mata pencaharian itu sesuai dengan Dhamma dan Sila atau tidak. Jadi suatu karir itu atau pekerjaan mungkin populer sekarang dan mungkin di jangka yang panjang menjadi tidak populer. ya Romo. Oleh karena itu, untuk meniti suatu karir yang dicita-citakan, kita hendaknya mencoba untuk mencari informasi, bertanya kepada rekan-rekan, sehingga kita mengetahui untuk menetapkan pilihan kita. Suatu karir, pekerjaan, atau mata pencaharian itu baru bisa sukses Ya, Romo. apabila kita senangi, apabila sesuai dengan keinginan kita, apabila sesuai dengan hobi kita. Apabila dasarnya itu, kita bisa tekun, kita bisa rajin, kita bisa bekerja keras untuk mencapai cita-cita tersebut. Apabila suatu pekerjaan, karir, mata pencaharian yang tidak kita senangi, kita bisa bosan, malas, Benar, Romo. kemudian akan menimbulkan kegagalan. Itulah caranya bagaimana agar karir kita sukses. Namun demikian, apabila seseorang itu di masa kelahirannya yang lalu, karena umat Buddha itu meyakini bahwa kita menempuh berkali-kali, beratus bahkan ribuan kelahiran untuk mencapai akhir hidup. Apabila di kehidupan yang lalu kita sudah banyak melakukan kebajikan, perbuatan-perbuatan baik yang luar biasa, Ya, Romo. di kelahiran ini mungkin kita terlahir dalam
keluarga konglomerat. Kalau demikian, tentu usaha untuk karir tidak menjadi masalah. Ia tidak perlu melakukan suatu pekerjaan atau usaha yang terlalu rumit. Apabila kita tidak melakukan kebaikan-kebajikan di masa lalu yang cukup bernilai di dalam kehidupan ini, apabila sejak remaja kita dapat bimbingan dari orang tua, dari pandita atau para rohaniwan di wihara atau di mana saja, sehingga sejak remaja kita sudah melaksanakan dhamma dan sila dengan baik. Oleh karena itu, dengan menggeluti suatu karir, pekerjaan atau mata pencarian secara bertahap, ia pasti akan mencapai sukses. Itulah cara memilih suatu karir agar kita di kemudian hari sukses. Sadu Romo, ya Tribuners, penjelasan yang luar biasa dari Romo Giri Putra. Jadi harus kita sadari bahwasannya seseorang memang selalu ya berkesempatan untuk sukses. Tidak ada yang namanya orang khusus. Tetapi pekerjaan itu kalau sudah kita sukai, kita cintai, maka kita berkesempatan untuk berhasil di bidang itu. Nah, jangan lupa pula di dalam kehidupan ini, seperti yang dikatakan oleh Romo Giri Putra, kita harus senantiasa merawat sila, menambah kebajikan, berbudi pekerti. Karena di dalam perusahaan itu selalu ada standar nilai yang akan menjadi takaran bagi seseorang diterima di perusahaan atau tidak. Nah, selanjutnya Romo Giri ya, setelah mengetahui ada karir yang sesuai dharma, ada yang tidak sesuai dharma, ada cara yang sesuai dharma. Nah, di dalam ajaran Buddha ada dikatakan 8 jalan utama, dan salah satu di antara 8 jalan utama itu adalah berkaitan dengan usaha benar. Bagaimana relevansinya, Romo? Baik, ketika meniti suatu karir, pekerjaan atau mata pencarian agar menjadi sukses, kita seharusnya mencoba memahiri tindakan-tindakan yang bisa menunjang untuk menuju ke arah kesuksesan tersebut. Misalnya kalau kita sebagai pedagang, tentu kita harus mencoba menyapa pembeli dengan senyum dan ramah, menjelaskan barang yang akan dibeli tentang mutu, kelemahan dan kekuatannya, mencoba memberikan solusi lain akan barang-barang lain yang sejenis. Mungkin perlu membantu membawakan barang tersebut, atau mungkin juga perlu berkunjung ke tempat atau ke rumah pembeli untuk memberikan petunjuk mengoperasikan barang yang diberikan itu bila rumit. Jadi, apabila kita melakukan hal-hal tersebut, diperkirakan bahwa pembeli itu kemudian akan bercerita kepada rekannya, kepada saudaranya, akibatnya dagangan kita akan menjadi laris. Apabila kita berprofesi sebagai dokter misalnya, kita tentu harus tahu supaya sukses, kita perlu sabar dan ramah, menjelaskan penyakitnya, menceritakan bagaimana fungsi obat yang akan diberikan, memberikan petunjuk makanan, minuman, atau kegiatan yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan. Dengan berlaku demikian, pasien itu akan kemudian sangat tertarik, kemudian mempercayai dokter tersebut. Sehingga setiap sakit, ia akan datang ke sana, dia akan menceritakan kepada rekan-rekannya. Akibatnya, orang-orang yang mempercayai seorang dokter tersebut biasanya setelah menemui dokter yang diyakini, penyakitnya bisa sembuh 50%. Sebab di sana berpengaruh emosi, sugesti, dan keyakinan terhadap dokter yang akan merawatnya. Apabila kita kemudian misalnya bertugas menjadi kepala suatu divisi, memiliki perusahaan, atau menjadi atasan suatu organisasi, tentu agar jabatan kita itu sukses, agar usaha kita itu sukses, kita harus mengetahui bahwa kita akan ditunjang oleh bawahan-bawahan kita untuk menghasilkan sesuatu yang kita perlukan. Untuk itu kita harus membimbing mereka memahiri pekerjaannya,
mencoba menanyakan masalahnya apabila ia melakukan kesalahan dan tidak langsung marah, kemudian mencoba berkunjung apabila karyawan atau bawahan kita itu sakit, ke rumah sakit atau ke rumahnya, mencoba melakukan jalan bersama pada saat-saat tertentu. Apabila kita melakukan hal-hal yang disenangi, dipercayai oleh bawahan karyawan kita, maka mereka akan senang, menghormati kita, mereka akan kerja maksimal, sehingga mendatangkan efisiensi dan mendapatkan hasil sesuai dengan target yang kita lakukan. Kemudian mungkin juga ada seseorang yang kemudian berprofesi, katakanlah sebagai pandita, yang menuntun umat Buddha agar umat Buddha itu bisa menjalankan sila dengan baik, agar bisa hidup berpedoman kepada Dhamma. Dia harus melakukan tindak tanduk, tingkah laku sehari-harinya sesuai dengan apa yang dia akan bicarakan atau bimbingan yang akan diberikan. Iya, Romo. Alangkah lucunya apabila ada pandita berusaha meyakinkan orang tapi hidupnya sendiri morat-marit. Itu tentu tidak akan membawa hasil. Ya. Itulah kira-kira praktek yang dikaitkan dengan suatu usaha yang benar agar karir kita mencapai maksimal. Wah, ini sungguh bernilai dan bermanfaat, Romo Giri. Jadi Tribuners, di dalam kehidupan kita, ya tadi arahan dari Romo Giri Putra, kita juga harus memasuki tahap mastery. Nah, selain tahap mastery, kita sendiri juga harus memiliki yang namanya aspek service excellent. Kesediaan kita melayani, menjelaskan, membantu pelanggan. Dan yang berikutnya lagi, kalau kita bersikap baik, memprioritaskan kebutuhan masyarakat, ini tentu akan menciptakan trust. Nah, dari trust inilah kita akan selalu mendapat rekomendasi. Jadi sukses seseorang itu tidak tiba-tiba atau serta-merta, tapi merupakan satu akumulasi dari attitude atau budi pekerti, service, dan profesionalisme. Nah, selain itu juga Romo Giri mengingatkan kita, apabila kita ingin mengucapkan atau merekomendasikan sesuatu, yakinkan diri kita memiliki nilai-nilai itu. Nah, lucu sekali kalau kita sendiri tidak sukses, kita mengajari seseorang itu untuk menjadi sukses. Nah, jadi di marketing sendiri ada yang namanya aspek need, aspek want. Kalau need, misalnya setiap orang tentu butuh minum, tidaklah sulit menjual air, kita tinggal mengantarkan air dalam kemasan. Tapi want ini sesuatu yang dimaui seseorang, ya dia tidak butuh, tapi kita harus membuat dia mau. Itu sangat membutuhkan profesionalisme dan strategi. Strategi terbaik ternyata adalah service excellent, Tribuners. Nah, berikutnya Romo, ya penjelasan ini sangat membesarkan hati kita. Nah, lebih jauh lagi Romo, kalau kita memandang kegagalan yang terjadi di dunia kerja, ini terkait skill atau attitude, Romo? Lebih penting mana, Romo? Menurut hemat saya, yang lebih penting adalah attitude atau tingkah laku kita dibandingkan dengan skill, kemahiran atau skill. Iya, Romo. Seseorang yang kurang memiliki skill, namun ia menunjukkan tingkah laku atau attitude yang baik, ya, di perusahaan tempatnya bekerja, dia disiplin, dia jujur, dia ramah, dia bergaul dengan baik, dia rajin menolong sesama, sehingga dengan kelakuan yang demikian, dia akan disenangi oleh atasan, disenang oleh rekan-rekannya. Dan apabila ia memiliki kemahiran yang kurang dikuasai, tentu atasan atau rekan-rekan kerjanya akan datang mencoba membantu, sehingga ia kemudian bisa mengatasi tentang ketidaktahuan, tentang kekurangannya terhadap pengetahuan suatu pekerjaan tersebut. Tetapi apabila ada seseorang yang attitude-nya tidak baik, tingkah lakunya tidak baik, tidak disiplin, malas, tidak ramah, cakap kasar, selalu berbohong, pastilah ia akan dijauhi baik oleh rekan kerja maupun atasannya. Dengan demikian kemungkinan besar kemudian ia akan disingkirkan. Jadi menurut hemat saya,
tingkah laku atau attitude itu sangat penting di dalam suatu pekerjaan. Ya, Romo. Saya pikir itu. Oh, jadi Tribuners, jangan lupa bahwasannya di dunia ini banyak orang pintar. Banyak orang yang memiliki kompetensi, tapi kadang-kadang mereka gagal. Dan itu tidak jauh dari yang namanya attitude, sikap, budi pekerti, cara berkomunikasi. Nah, sekarang kalau kita menilik perusahaan, banyak sekali kandidat-kandidat yang akan dinaikkan pangkatnya atau jabatannya atau kompetensi dan tanggung jawabnya. Mereka biasa didukung oleh para pimpinan atau disekolahkan kembali di bidang khusus, ya, baik itu komunikasi yang profesional atau juga kemampuan untuk menjual atau kemampuan untuk meyakinkan yang kita sebut sebagai negosiasi dan diplomasi. Jadi attitude is number one. Baik, panjang lebar Romo, ini semakin seru ya Romo ya, pengalaman yang live 36 tahun di Lonsum Tribuners. Kita beruntung sekali hari ini dan mendapatkan pengalaman yang fresh from oven ini ya. Nah Romo, kalau boleh tahu apa nasihat Romo bagi generasi muda untuk sukses dan cara menikmati sukses? Baik, nasihat saya untuk generasi muda, hendaknya setiap orang mencoba mencapai cita-cita tertinggi yang diinginkan dengan bekerja keras, dengan tekun, sehingga akhirnya ia mencapai kesuksesan, mencapai kekayaan. Iya, Romo. Agama Buddha itu tidak melarang orang menjadi kaya. Untuk kaya tentunya ia akan bisa berbuat lebih banyak dengan kekayaannya apabila kekayaan itu didapat dengan cara yang benar sesuai dengan Dhamma dan Sila. Di dalam memilih suatu karir agar sukses, seseorang itu juga harus mencoba bahwa karir atau pekerjaan mata pencaharian itu hendaknya tidak melanggar Dhamma dan Sila. Iya, Romo. Penting untuk kita ketahui bahwa Dhamma dan Sila ajaran Sang Buddha itu adalah untuk pedoman hidup. Bukan Dhamma dan Sila itu untuk kita tumpangi atau untuk kita pergunakan yang tidak langsung pada diri kita. Jadi Dhamma dan Sila itu adalah sesuatu pedoman untuk hidup kita. Karena menjadi pedoman hidup, maka Dhamma dan Sila itu harus kita pergunakan di mana saja kita berada, kepada siapa saja dan kapan saja. Dhamma dan Sila itu harus kita manfaatkan di dalam kita bekerja, berkarir, di dalam kita bergaul, di dalam membina rumah tangga dan sebagainya. Jadi umat Buddha itu mengharapkan agar ajaran Sang Buddha, Dhamma dan Sila itu bisa membawa ketenangan dan kebahagiaan bagi umat Buddha. Ketenangan dan kebahagiaan itu yang diharapkan adalah untuk hari ini, untuk saat ini, untuk detik ini. Bukan kita melaksanakan Dhamma dan Sila untuk mengharapkan hari tua yang baik atau untuk mengharapkan setelah meninggal lahir lebih baik atau masuk surga. Itu adalah pilihan jangka panjang terakhir. Tetapi yang penting adalah bahwa kita harus bisa hidup tenang dan bahagia pada saat ini dengan kondisi ini, dengan segala apa yang sudah kita peroleh. Dengan demikian apabila kita selalu berada di jalan yang benar, akhirnya hari kedepannya akan menjadi lebih baik. Setelah meninggal juga akan terlahir lebih baik. Kemudian mungkin juga bisa masuk surga sesuai dengan perbuatannya untuk mencapai terakhir di suatu ketika, suatu kelahiran, mencapai pembebasan. Dan selanjutnya dapat saya katakan bahwa generasi muda itu bisa sukses tidak terlepas dari peran orang tua. Sebetulnya karir, pekerjaan, atau mata pencarian seseorang itu diawali dengan bimbingan orang tua. Para orang tua hendaknya mencoba melihat ketika putra-putrinya di SD, memperhatikan ketika di SMP, memperhatikan
akhirnya di SMA, Iya, Romo. apakah hobi anak itu? Apakah kesenangannya? Apakah cita-citanya? Sehingga selanjutnya ia harus mengambil jurusan dalam kuliah yang sesuai dengan keinginan si anak. Iya, Romo. Akhirnya setelah kuliahnya selesai, ia kemudian berkarir, bekerja, bermata pencaharian sesuai dengan mata kuliahnya, kemungkinan mencapai sukses akan lebih besar. Sadu, Romo. Di masyarakat terdapat juga orang tua yang egois, yang mencoba untuk mengarahkan anaknya sesuai dengan cita-citanya, padahal apa yang diarahkan itu tidak sesuai dengan keinginan dan hobi anak tersebut. Benar, Romo. Akibatnya kuliahnya tidak sukses. Iya. Ketika bekerja meneliti karir juga tidak sukses. Iya. Karena itu tidak disenangi, tidak hobinya, sehingga ia tidak tekun untuk mencapai cita-cita tersebut. Kemudian selanjutnya saya mencoba untuk memberi petunjuk kepada generasi muda. Apabila kita meniti karir, apabila kita bekerja, apabila kita mengambil suatu mata pencaharian yang di dalamnya berjenjang, Iya, Romo. kita hendaknya selalu mencoba sesuai dengan pepatah yang populer, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya, kita sebagai umat Buddha diharapkan untuk melaksanakan apa-apa yang menjadi kewajiban dan tugas kita. Iya. Kita tidak boleh mengharapkan orang lain melaksanakan tugasnya untuk kita. Misalnya sebagai anak, kita tidak boleh mengharapkan orang tua untuk mencoba memberikan sesuatu terbaik dari kewajiban orang tua tersebut. Tapi sesungguhnya kita sebagai anak, kita melaksanakan tugas kita sebagai anak kepada orang tuanya. Iya, Romo. Jadi masing-masing pihak apabila melaksanakan fungsinya, maka sesungguhnya hidup di dunia ini, hidup dalam keluarga itu akan menjadi sangat serasi, Sadu. akan sangat aman, dan pasti segala sesuatunya akan berjalan dengan baik. Umat Buddha sesungguhnya dibina untuk mencoba Ya. melihat kelemahan diri sendiri, melatih diri lebih baik, dan tidak pernah menyalahkan orang lain, pihak lain apabila menemui sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya. Dengan selalu mencoba melihat kelemahan diri sendiri, kekurangan diri sendiri, maka orang tersebut senantiasa akan mencoba untuk mencapai kemajuan selangkah demi selangkah untuk akhirnya bisa mencapai kesuksesan dalam hidup ini. Demikian juga untuk selanjutnya dari waktu ke waktu akan semakin lebih baik. Demikian kira-kira yang dapat saya sampaikan. Ya, wah Tribuners, ini sungguh sebuah masukan yang luar biasa dari Romo Giri Putra dengan pengalaman sebagai COO, direktur, ya semua sudah beliau lalui, dan pengalaman ini memang terbukti efektif bagi beliau dan juga mungkin bagi kita. Jadi mari kita renungkan apa kesimpulan dari nasihat Romo Giri Putra hari ini adalah, saya coba memberitahu. Yang pertama adalah samudra menjadi dalam, di dalamnya kaya isi. Itu karena mata air yang mengalir itu jernih. Ya terus, ya tidak berhenti menuju ke sungai, hulu, hilir, dan yang kita dapati dari perjalanan air ini adalah konsistensi. Konsistensi membuat seseorang memperbaiki diri, konsistensi untuk belajar, konsistensi untuk terus berbuat lebih baik, melayani lebih baik, sehingga samudra itu menjadi dalam, tempat berkumpul semua air dari hulu, hilir, sungai manapun, dan di dalamnya penuh kekayaan. Demikian juga dikatakan oleh Sang Buddha, seseorang yang maju mudah diketahui, seseorang yang mundur juga mudah diketahui. Mereka yang mencintai Dharma tentulah cemerlang, mereka yang menjauhi Dharma tentulah nanti akan menghadapi kenestapaan. Nah, adalah wajar dikatakan oleh Sang Buddha, seseorang ingin lahir pertama rupawan. Ternyata rupawan ini setelah penjelasan Romo Giri ada dua. Rupa di fisik, rupawannya di fisik. Yang kedua, rupawannya di sikap atau budi pekertinya.
Orang boleh tidak cakep, tapi jangan pula tidak bagus budi pekertinya. Seseorang yang bagus budi pekertinya, ia tentu indah luar dalam. Yang berikutnya lagi, seseorang ingin terlahir kaya raya. Nah, kaya ini sendiri berasal dari seseorang yang punya tujuan. Setelah memiliki tujuan, ia juga memiliki usaha. Nah, atas saran dari Romo Giri, jadilah master di bidangnya. Kita tidak boleh malas, tidak boleh kasar, kita harus selalu rendah hati. Karena orang yang rendah hati akan selalu dibimbing. Yang ketiga adalah setelah memiliki tujuan, memiliki usaha, bergaullah dengan para bijak. Nah, hari ini saya Rudi Rahman, ya, telah menjadi manajemen konsultan. Saya berjuang habis-habisan, dan yang paling penting ketika saya kecil di SD dulu, saya mendapatkan sebuah buku agama karya dari Romo Giri Putra. Beliau adalah pemrakarsa buku agama Buddha waktu itu. Jadi saya dapat belajar di beberapa event, saya bertemu beliau. Beliau orangnya ramah tapi tegas, selalu mengingatkan akan integritas kita. Jadi berurusan dengan seorang Romo Giri, standarnya adalah integritas. Nah, setelah bergaul dengan para bijak, yang keempat, kita harus selalu senantiasa mensyukuri, terutama ketika ayah ibu memberikan kita tubuh sebagai manusia, kita dilahirkan jadi manusia, itu tentu sudah sebuah anugerah yang luar biasa. Jangan menyalahkan ayah ibu tidak memberikan kita uang, tidak memberikan kita fasilitas mobil, rumah mewah, tapi kita berdua harus sama-sama berjuang menjadikan hidup ini penuh nilai. Jadi 4 aspek inilah yang membuat hidup itu menjadi berarti. Nah, jadi kita tentu sangat berterima kasih kepada Romo Giri Putra atas sharing pengalamannya. Terima kasih Romo. Ya, semoga Romo berkenan lagi di event berikutnya memberikan nasihat-nasihat bagi kita semua, sehingga masyarakat juga berkesempatan menjadi direktur, COO seperti Romo Giri, ya. Dan mewakili rekan-rekan saya dimanapun, kami sangat berterima kasih atas semua perjuangan Romo, ya, membuat buku agama Buddha dan menjadi contoh teladan. Jadi di atas puncak itu ada seseorang yang telah berhasil, nilai-nilainya sesuai dengan Dharma. Hari ini kita menjadi bertambah yakin, bertambah semangat, karena memang jalan ini ada seorang telah tiba di puncaknya. Nah, demikian pintu Dharma hari ini yang mengupas tentang sukses selaras dengan Dharma. Semoga bermanfaat. Kita jumpa di pintu Dharma berikutnya. Terima kasih. Namo Buddhaya.